Isu seru di skena metal tanah air sedang memanas pasca Daniel dikeluarkan dari Dead Squad. Setelah Daniel dikeluarkan dari Dead Squad, dia langsung mengejutkan jagat metal Indonesia dengan band barunya yang diberi nama Bunga Bunga, sebuah unit thrash metal ugal-ugalan. Bunga Bunga sendiri diisi oleh para musisi yang sudah tidak asing lagi di skena metal. Selain ada Daniel sebagai vokal, di posisi gitar ada Coki NTRL dan Heldi. Di posisi bass, tentu saja sang biji ganja Boni Sidarta. Sementara di posisi drummer, ada Alvin Noksa. Mereka memainkan musik thrash metal dengan gembira dan penuh warna. Kemudian, isu seru di skena metal tanah air berlanjut setelah kemunculan Dark Soul yang menghebohkan. Pasalnya, Dark Soul dihuni para alumni dari Dead Squad yang melakukan konspirasi. Beranggotakan Daniel, Boni, Coki, dan Andian Gorus, yang keempatnya dulunya menjadi skuad utama Dead Squad formasi Horror Vision. Berbeda dengan bunga-bunga yang lebih menonjolkan thrash metal senang-senang, Dark Soul justru mengambil jalur yang berlawanan, penokohan yang lebih serius, dan dengan racikan death metal yang beringas. Materi Dark Soul sedikit banyak terpengaruh dari beberapa band, mulai dari Morbid Angel, Pantera, Dissection, Public Enemy, Immolation, Tool, hingga generasi modern seperti Suffering Hour dan Neck Mirror. Materi terbaru Dark Soul kental dengan elemen-elemen old school ke new school death metal, progressive metal, hingga black metal. Kahar menjadi rilisan pertama untuk kuartet metal satu ini. Berdurasi 5 menit 2 detik, lagu ini diawali intro yang begitu mengalun, mengingatkan kita akan nuansa lagu Dead Squad pada era Horror Vision. Selepas intro, Daniel lantas menghentak dengan vokal growl-nya, disusul dengan aransemen musik yang padat dan intens dari Coki, Boni, dan Andian. Coki betul-betul mengeksplorasi sisi metal di dalam dirinya lewat lagu ini. Hal itu bisa dilihat dari variatifnya riff gitar yang dia masukkan di lagu ini sejak intro. Sedangkan Boni dan Andian berhasil membangun rhythm section yang solid di lagu ini. Di sektor lirik, Daniel kembali menunjukkan ciri khas liriknya yang tajam dengan sedikit metafor di sana-sini. Di dalam liriknya, Daniel bertutur kata soal terciptanya Dark Soul, sindiran untuk band lamanya, serta fenomena di media sosial. Salah satu part favorit di lagu ini adalah bagian outro-nya. Part tersebut seolah menjadi epilog di lagu ini, sekaligus sebagai pesan subliminal untuk siapapun yang merasa tersindir. Karma akan mengalir hingga embrio terakhir. Lewat Kahar, Dark Soul menyajikan musik metal yang gelap, padat, lirik yang sinikal, serta punya sedikit vibes ala Horror Vision. Namun, tentunya dengan bentuk yang lebih fresh. Sedangkan di dalam Dead Squad, setelah melakukan perombakan besar dan hanya menyisakan Stevie Item sebagai motor penggerak, Dead Squad juga terlihat lebih fresh. Hadirnya sosok Widi sebagai pengganti Daniel juga memberikan warna baru dalam eksplorasi musik Dead Squad. Mungkin, jika dibandingkan dengan Dark Soul, yang memang berisikan para pelaku skena metal istiqomah, Dead Squad kali ini diisi oleh tapang-tapang Grace. Selain Stevie Item, Dead Squad diisi oleh Sadura Siji yang sebelumnya dikenal sebagai bassist jazz, drummer muda mumpuni bernama Roy Ibrahim, Karis sebagai tandem Stevie di posisi gitar, yang juga seorang session player band-band besar Indonesia, juga tentunya Widi yang direkrut dari Genocide, sebuah unit green metal berbahaya dari Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu, Dead Squad merilis album baru dengan formasi teranyarnya. Album yang diberi judul Katarsis ini secara sound mastering lebih unggul jika dibandingkan dengan Dark Soul. Hal itu tentu juga disebabkan oleh campur tangan Christian Donaldson, gitaris dari unit technical death metal mumpuni asal Kanada, yaitu Cryptopsy, yang memoles mixing dan mastering di album ini secara keseluruhan. Sound yang dihasilkan di album ini terasa sangat detail, rinci, dan memantik orgasme. Namun tentunya, jika dalam ranah lirik, tulisan-tulisan Daniel di karya Dead Squad sebelumnya masih belum tertandingi. Diakui atau tidak,
Lirik Gubahan Daniel memang sudah terlanjur menjadi signatur dalam karya-karya Death Squad. Kehadiran sosok Widi sebagai pengganti Daniel yang menyuguhkan scream, growl, dan big squeal dan dibungkus musik mencekam ala death metal modern mampu menutupi ketimpangan dari segi lirik pasca dikeluarkannya Daniel, dan tentunya semakin melengkapi perubahan secara musikal yang dilakukan oleh Death Squad. Death Squad hari ini adalah racikan teknikal death metal dan deathcore yang diperlakukan lebih groovy serta ramah ayunan headbang. Terlepas dari segala pro dan kontra antara Dark Soul dan Death Squad, harus diakui, kedua band ini menunjukkan kualitas dan eksplorasinya masing-masing sebagai band metal papan atas Indonesia. Dan memang dinamika di skena musik metal akan jauh lebih menggairahkan jika terus berevolusi seliar musiknya. Jika dulu Metallica tidak membuang Dave Mustaine, kita tak akan pernah mendengarkan Megadeth. Begitupun jika tak ada kemelut perombakan di Death Squad, mungkin Dark Soul tidak akan pernah ada. Yang jelas, skena metal Indonesia hari ini terasa lebih membara dengan adanya Death Squad dan Dark Soul. Sambil menunggu kedua band tersebut tampil dalam satu panggung yang sama, pertarungan sehat kedua band tersebut akan selalu seru untuk diikuti. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.